kasus orang mau cerai. Setelah kata suaminya, saya ini nggak ada masalah mas, kami harmonis. Kok tiba-tiba istri saya itu minta cerai? Rupanya apa? Ide-ide bunuh diri juga ternyata dapat dari tontonan. Oh iya. Kan saya 5 bulan lalu pulang dari Tokyo, sampai di pemerintah Jepang itu sekarang menyediakan hutan khusus tempat orang-orang yang pengen bunuh diri. Oh gitu? Iya. Mau dalam bentuk online tetap aja namanya judi. Iya. Dan apalagi dengan cara online, bisa dengan menggunakan suatu metode tertentu yang diakal-akali, yang pasti yang menang bandar. Jadi nggak mungkin menang. Untuk apa main judi online? Bakal calon wali kota Padang. Amin. Alhamdulillah. Semoga jadi ini Bang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan terkait dengan judi online. Ini masalahnya memang sangat berbahaya. Jadi kita bicara dalam banyak sesi. Kita berharap ada perhatian untuk mengetahui bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Dan ada upaya untuk menghentikan atau memberantas kejahatan ini. Kita kali ini berbicara dengan Pak Muhammad Iqbal. Apa kabar, Bang Iqbal? Alhamdulillah, baik Bang. Bakal calon wali kota Padang. Amin. Alhamdulillah, semoga jadi ini Bang. Amin. Bicara terkait dengan judi online. Judi online ini belakangan ini marak sekali. Betul. Bahkan banyak orang yang sangat-sangat khawatir. Saya membicarakan di sini pun beberapa kali dan kemudian di berita-berita juga saya lihat semakin membahayakan. Betul. Dan yang lebih khawatir apabila itu benar-benar seperti yang diyakini bahwa betul-betul terorganisir, Betul. modal besar dan masuk kepada para pengambil kebijakan. Waduh. Betul. Tapi sebelum bicara lebih jauh itu, kita ingin dapat gambaran ini. Kan Bang Iqbal juga seorang psikolog ya. Iya, betul. Jadi kita ingin dapat gambaran dulu terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan judi online, Bang Iqbal. Baik, jadi memang menarik ya, di dalam beberapa kasus yang kami tangani di klinik saya di rumah konseling, itu memang semuanya berhubungan dengan digital ya. Mulai dari judi online, game online, pinjaman online, sampai video call seks yang banyak memakan korban yaitu para pejabat. Jadi ada orang yang sepertinya terorganisir, dia mengajak berkenalan ya kan, lalu dia video call lalu memancing perbincangan seksual, lalu sama dia itu direkam dan disebarkan, diancam disebarkan. Kalau tidak mau membayar tiap bulan. Dan itu banyak yang jadi korban, khususnya para pejabat publik ya. Termasuk judi online ini juga. Kan beberapa waktu lalu ada anggota DPR yang diberhentikan gara-gara dalam sidang dia juga ternyata bermain judi online. Jadi ini memang tantangan di era digital ya Bang ya. Jadi bahwa digital itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia positif, membantu, memudahkan. Tapi di satu sisi dia digunakan orang untuk disalahgunakan sebagai bentuk-bentuk kejahatan. Memudahkan juga berbuat jahat ya. Betul. Dan susah dilacak. Kalau orangnya sabung hayam kan dikepung, didapat. Tapi sekarang kan pelaku-pelakunya bisa di mana saja. Dan kita bisa bayangkan begini. Saya dulu pernah ketika menjabat sebagai Satreskrim lah gitu ya, yang menangani kasus judi. Itu kita menangkap judi itu karena memang betul-betul meresahkan dan kita tahu banyak orang yang bekerja kasar. Dia kerja dapat harian gitu. Dan ketika sore dia selesai bekerja, dia main judi, pulang uangnya habis, ribut dengan keluarganya dan segala macam. Problemnya banyak. Karena nggak ada namanya judi itu menang, itu nggak ada cerita, itu akal-akalan aja. Cuman masalahnya kan judi betul-betul bisa mempengaruhi orang untuk terstimulasi untuk terobsesi, terus kemudian punya harapan gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Dan yang sekarang ini yang lebih bahaya karena apa? Orang bisa main judinya di kamar gitu. Betul. Atau mungkin di toilet mungkin. Di toilet atau di mana yang orang nggak lihat. Ini yang lebih berbahaya karena itu. Kalau melihat dari tadi Bang Iqbal, kenapa sih orang main judi gitu? Padahal kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak lah masukan atau informasi yang diberikan bahwa bandar judi itu sudah setting, yang pasti dia menang, nggak mungkin kalah gitu. Benar.
Gimana Bang Iqbal? Ya makanya memang banyak faktor ya, khususnya di negara-negara berkembang, judi ini berkembang juga. Kenapa? Karena orang berpikir instan, pengen instan, pengen cepat. Jadi budaya malas itu juga nanti berhubungan juga. Wah ini daripada kita sementara party banyak, ya kan uang nggak ada, akhirnya dia mencoba. Kedua adalah lingkungan ya tadi, lingkungan pengaruh ya. Kita kalau tinggal di lingkungan yang memang banyak orang bermain judi, lama-lama kita ingin mencoba. Termasuk pertemanan. Yang ketiga tadi iklan yang terus menerus, nah ini bahaya banget Bang. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak juga kreator yang ditangkap ya, para selebgram ditangkap karena dia mempromokan judi. Jadi sekarang akun-akun itu masuk ke dalam berbagai macam lini untuk mempromosikan. Termasuk juga kayak kasus pinjaman online. Kita sekarang kalau buka YouTube atau beberapa aplikasi media sosial itu pasti iklannya pinjaman online. Yang orang awalnya nggak pengen minjam jadi minjam gitu. Termasuk juga judi yang lagi nongkrong tiba-tiba lewat iklannya gitu. Lagi butuh uang nih. Uang ada 100.000 misalnya. Perlu 100 juta. Kan nggak mungkin yang dengan cara mudah. Tentu saja judi adalah cara yang bagi dia instan. Jadi seperti orang kecanduan narkoba juga dia. Jadi edik sama kayak game online, pornografi ya, judi juga begitu. Jadi beberapa kasus yang saya tangani, judi online itu bahkan juga berhubungan juga dengan pinjaman online. Akhirnya dia penasaran, akhirnya minjem. Oh betul juga ya. Kemudian juga akhirnya karena cemas, nggak menang-menang, dia stres. Akhirnya apa? Dia narkoba. Untuk menenangkan diri. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Konflik dengan keluarga, cerai. Jadi angka perceraian tinggi itu juga bisa jadi kalau kita teliti mungkin salah satunya akibat dari implikasi dari era digital ini. Apakah dengan pinjaman online, judi online? Karena beberapa kasus pinjol yang saya tangani ya, orang-orang yang mau bunuh diri akibat pinjol ya. Ternyata mereka sebenarnya awal-awalnya itu iseng-iseng. Pengen bantu keluarga. Ada kasus seorang istri, dia misalnya suaminya ini pendapatannya pas-pasan. Lalu dia mendingan aku buka usaha deh. Tapi nggak komunikasi ke suaminya. Nggak terbuka, akhirnya nyoba. Lama-lama kurang modalnya. Terus sampai akhirnya bengkak. Sampai ratusan juta. Awalnya 20 juta jadi 200 juta. Ada juga ada seorang istri yang saya tangani itu, dia itu kerja di lingkungan yang hedon lah. Dia pengen menyamakan dirinya dengan orang lain. Akhirnya dia pakai barang-barang branded, beli dengan pinjaman online. Jadi perilaku ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bacaan, tontonan. Sama seperti dalam beberapa bulan ini saya menangani kasus orang mau cerai. Setelah kata suaminya, saya ini nggak ada masalah mas, kami harmonis. Kok tiba-tiba istri saya itu minta cerai? Rupanya apa? Istrinya ini membaca buku-buku tentang kesetaraan gitu ya. Ya bukan kesetaraan, bahasa feminisme yang sangat berat. Tontonan-tontonan yang membuat dia itu, wah selama ini aku berarti diperbudak suamiku. Nggak bisa, aku harus setara gitu ya. Jadi bukan kesetaraan yang seperti padahal Islam kan sudah membuat kesetaraan semuanya. Tetapi ada pandangan-pandangan feminisme yang mempengaruhi pikiran mereka, liberalisme yang mempengaruhi pikiran mereka, sehingga mereka beranggapan selama ini dia mengurus anak, mengurus rumah tangga, dianggap itu adalah bagian dari ketertinggalan. Padahal agama Islam mengajarkan bahwa itu adalah bagian dari ibadah juga. Betul. Tapi karena bacaan dan tontonan itu mempengaruhi, termasuk juga bunuh diri. Ide-ide bunuh diri juga ternyata dapat dari tontonan. Saya 5 bulan lalu pulang dari Tokyo, sampai di pemerintah Jepang itu sekarang menyediakan hutan khusus, tempat orang-orang yang pengen bunuh diri. Oh gitu? Iya, karena itu udah budaya, termasuk budaya Jepang dan Korea kan juga budaya bunuh diri juga. Nah itu banyak ditonton oleh orang-orang Indonesia, film-filmnya, produk-produknya, dan akhirnya jadi menginspirasi juga. Bisa jadi itu dugaan saya ya, hipotesis saya, bisa jadi juga tingginya angka bunuh diri di samping lemahnya mental, kecemasan, gangguan psikologis, kejiwaan, termasuk juga pengaruh tontonan dan film. Iya. Bang, kalau dilihat dari orang main judi nih, kan tadi orang bisa main judi, kemudian bisa kena pengaruh apapun ya. Terus kemudian dari situ kemudian besarlah angan-angannya, dia punya berangan-angan, terus dia mau instan, dia mau mudahnya sendiri. Di beberapa kasus Bang, masalah-masalah begitu itu bisa membuat orang gila atau gangguan jiwa. Betul. Itu seperti apa sih Bang penjelasannya Bang? Iya, jadi karena memang
kecemasan itu muncul akibat ketidakmampuan dia terhadap obsesinya. Ya, obsesi yang besar kan mereka begini, kalau main judi itu dia tenang aja, pokoknya bulan depan beres. Iya. Orang ngejar utang pokoknya beres, terus nggak menang-menang kan. Iya. Akhirnya masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya, akhirnya masuk ke dalam ranah-ranah berdampak kepada perilakunya dia, di mana ternyata dia kehilangan harapan. Di situ muncul depresi, muncul kecemasan, ya kan, sampai dia menghadapi bahkan ada yang gangguan-gangguan psikologi lainnya. Jadi itu semua juga akibat tekanan-tekanan. Iya. Tekanan termasuk tekanan obsesinya sendiri, overthinking dan lain-lain. Iya. Memang kalau melihat dari praktek judi yang sudah semakin marak ini betul-betul berbahaya, Bang. Betul. Saya melihat beberapa fenomena, bukan hanya terkait dengan orang yang menjadi korban dari permainan judi sehingga dampaknya sosial ya tadi ya. Betul. Dampaknya banyak sekali lah. Tapi juga ternyata di tempatnya sana, diduga di sekitar dekat-dekat Kamboja sana itu, Bang. Itu banyak orang-orang Indonesia yang bekerjanya niatnya kerja ke luar negeri gitu ya. Terus kemudian menjadi perdagangan manusia di sana. Betul. Itu. Dia masuk di sana diberdayakan untuk menjangkau orang-orang yang mungkin bisa dipengaruhi dengan judi online atau bahkan untuk menipu secara online. Betul. Dan akhirnya itu menjadi kejahatan yang baru lagi, yaitu kejahatan human trafficking gitu ya. Dan waduh, begitu berbahayanya luar biasa. Betul. Dan ini bisa jadi menjerat anak-anak muda yang mungkin kurang pemahaman, diiming-imingi dapat gaji bagus, kerja di luar negeri, ternyata dibelokkannya ke sana gitu. Benar. Itu jadi pernah dapat cerita gitu nggak tuh? Saya dulu lama di Malaysia bekerja di lembaga internasional mengurusi perdagangan manusia, namanya IOM loh, International Organization for Migration. Jadi memang modus-modus perdagangan manusia itu sangat banyak. Termasuk tadi dengan bentuk debt bondage namanya, jeratan hutang. Orang dijanjikan dikasih uang keluarganya supaya anaknya diberangkatkan gitu ya. Kalau nggak berangkat bayar hutangnya. Dan banyak modus-modus lagi. Memang banyak sekali kasus-kasus perdagangan manusia ini terjadi karena memang salah satunya memang tingginya pengangguran. Tingginya pengangguran ini membuat orang pengen berpikir instan. Apalagi di daerah-daerah migran yang budaya orang bekerja ke luar negeri itu udah biasa. Sehingga anak-anak kecil udah terobsesi. Kalau kita pergi ke daerah-daerah Indramayu, Cirebon, Cianjur ya, kemudian di beberapa Jawa Tengah, Jawa Timur, itu memang mereka sudah sejak kecil impiannya ke luar negeri. Kenapa? Karena ngelihat rumahnya gede-gede, mobilnya bagus, pulang-pulang naik motor gede gitu ya. Akhirnya mereka berpikir aku harus ke luar negeri. Nah, disitulah banyak para trafficker masuk, datang bahkan ada yang ke sekolah-sekolah, melalui kepala desa ya, untuk merekrut. Nyari target lah, nyari korban lah gitu ya. Korban. Akhirnya mereka ditipu, dijual jadi prostitusi dan lain-lain. Termasuk dalam kasus judi online. Yang di Kamboja ramai sampai sekarang ini, itu adalah modus-modus lama. Yang kalau dalam Palermo Protocol namanya, dalam identifikasi human trafficking itu salah satunya tadi ada jeratan hutang, ada tipu daya, ada pemalsuan, dan ada abuse-nya. Ancamannya. Itu udah masuk dalam kategori human trafficking. Begitu bahayanya tuh Bang ya. Begitu masifnya kejahatan judi online ini. Betul. Tapi saya kok melihat upaya untuk menghadang atau menindak ini untuk jangan sampai terjadi kepada masyarakat Indonesia. Ini kayak kurang maksimal gitu Bang. Ya memang ini fenomena penegakan hukum, Din. Bang Novel sendiri tahu ya bagaimana para penjudi ini mahir ya. Membangun jejaring ya. Bahkan bisa jadi dia punya backingan ya, supaya tidak disentuh. Makanya banyak sekali di daerah orang-orang yang ketika menjabat itu datang yang pertama kali memberi servis adalah para penjudi ini. Makanya kalau kita ingat kisah Jenderal Polisi Hugong ya, ketika dia jadi kasat reskrim di Medan gitu ceritanya kan, baru duduk aja dia baru masuk rumah dinas sudah diantar berbagai macam barang mewah misalnya. Kira-kira fenomena seperti itu. Karena orang-orang ini mungkin takut ya, jadi sebelum dia diidentifikasi dia sudah merapat diri gitu ya. Nah ini harus dipahami para teman-teman yang bekerja di penegak hukum bahwa apa yang mereka akan berikan tidak sebanding dengan dampaknya kepada anak bangsa ini. Iya betul. Bahwa mereka bisa merusak cita-cita, masa depan, keluarga, bahkan juga kasus bisa jadi berdampak kepada kekerasan dan pembunuhan. Iya. Saya teringat Bang, beberapa waktu yang lalu PPATK itu pernah merilis
data bahwa terkait dengan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan terkait dengan perjudian dan narkoba, itu nilainya besar sekali, di atas 100 triliun per tahun. Saya lupa tepatnya angkanya. Jadi melihat begitu besarnya, artinya praktek perjudian ini dan narkoba tadi memang dekat betul yang tadi Bang Iqbal katakan. Ini sebetulnya secara praktek pencucian uang itu sebetulnya sudah tergambar lah oleh PPATK. Betul. Lebih jauh lagi, kita juga khawatir apabila uang-uang tadi yang tentunya kalau dibuat pencucian uang kan akan diarahkan ke arah-arah tertentu selain dari investasi. Saya khawatir dipakai investasi untuk pembiayaan politik. Mungkin, sangat mungkin. Ini kalau yang terjadi, ini sangat-sangat berbahaya betul. Karena kebijakannya akhirnya tidak berpihak untuk kepentingan masyarakat, untuk membasmi atau memberantas kejahatan yang betul-betul membahayakan ini, tapi seperti dieliminir. Hanya dieliminir sedikit-sedikit, tapi tidak ditindak dengan benar-benar. Eliminir pun sedikit-sedikit. Apalagi musim pilkada ya. Nah, lebih lagi kalau pilkada nanti ini. Bisa jadi dia invest ke semua calon gitu kan. Betul. Jadi kaki tangannya gitu kan. Saya kira segala kemungkinan itu sangat mungkin. Makanya saya sendiri sekarang sedang maju ya. Coba maju di Kota Padang ya. Memang ujian-ujian sebagai calon kepala daerah itu adalah tadi salah satunya juga bagaimana mendapatkan dukungan ya, bagaimana memiliki jejaring ya. Karena memang Kota Padang ini juga sekarang isunya juga ramai dengan isu narkoba, isu tawuran ya, isu remaja ya. Yang ini tentu saja menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang psikolog. Bagaimana bahwa pembangunan itu bukan hanya sekedar fisik, bukan sekedar jalan, tapi juga sumber daya manusia. Di Padang itu ada Barsadi Sarak Basandi Kitabullah yang sangat dijaga oleh para tokoh, para ulama di sana ya. Ini sekarang sudah menjadi perhatian kita. Harus bagaimana nilai-nilai karakter, moral, integritas itu kembali ditingkatkan. Bang, kan Bang Iqbal mau maju nih jadi sekarang masih bacalon ya. Untuk maju wali kota Padang. Insyaallah. Kira-kira untuk bisa melakukan dorongan agar praktek-praktek seperti ini itu bisa dieliminir. Betul. Itu apa yang mesti bisa dilakukan baik oleh para orang-orang yang punya integritas untuk maju seperti Abang maupun bagi masyarakat lainnya. Ya, karena saya pengalaman di Malaysia tinggal selama 7 tahun, saya melihat Malaysia memberantas kemiskinan itu dengan pendidikan. Oke. Jadi akses pendidikan itu dibuka seluas-luasnya. Tidak ada harus sekolah-sekolah yang kecil, sempit, mau rubuh nggak ada. Semua orang dipaksa sekolah, disediakan, bahkan seragamnya mungkin disiapkan. Itu cita-cita saya. Kalau ingin jadi wali kota, saya siapin seragamnya. Bahkan anak-anak miskin ini kadang-kadang dia nggak mau sekolah bukan karena nggak punya uang. Sekolah udah gratis, tapi dia malu, sepatunya robek, seragamnya robek, tas nggak ada. Dan itu memang harus sampai ke bawah. Maka kalau pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk pendidikan adab dan karakter. Betul. Paling penting itu Bang ya. Saya melihat selama ini sekolah kita sibuk dengan kurikulum akademik, fisika, kimia, matematika bagus. Tapi jangan lupa juga dengan karakternya. Betul. Termasuk nilai-nilai integritas, anti korupsi. Dan menariknya Sumatera Barat, Bang. Jadi saya membandingkan dengan beberapa kota dan provinsi di Sumatera. Alhamdulillah Sumatera Barat ini nilai-nilai anti korupsinya tinggi. Kenapa? Nggak ada bahkan setahu saya yang kena OTT itu kepala daerahnya. Sumatera Barat ya. Dibandingkan Jambi, Sumsel, Bengkulu. Betul. Itu Sumatera Barat ini punya nilai-nilai yang bagus menurut saya. Nilai-nilai budaya lokal yang bagus, petatah petitih yang sangat penting, yang bagus ya, yang mengingatkan kita tentang integritas. Jadi saya sebagai orang Minang cukup bangga dengan Sumatera Barat ini, karena tadi budayanya itu budaya anti korupsinya tinggi, bagus. Yang ini harus kita jaga. Makanya ada Bung Hatta Award ya, ada nilai pemberian penghargaan kepada orang-orang yang berintegritas di sana. Memang kalau kita lihat pendidikan karakter ini penting sekali karena orang sukses itu itu kontribusi terbesarnya karena karakternya. Bukan kalau ilmu pasti penting ya, cuman karakter jauh lebih penting karena dia akan, kalau dalam Islam dibilangnya adab itu mendahului daripada ilmu. Setelah adab baru ilmu gitu Bang. Makanya kalau saya lihat dalam diri saya, kepribadian membentuk saya itu dalam lingkungan yang pertama bela diri.
Saya dulu karateka dan silat juga. Jadi kalau bela diri itu membuat kita tuh berani. Kedua, pramuka. Pramuka ini leadership, kolaborasi ya, termasuk integritas. Dan sekolah, saya kebetulan sekolah Muhammadiyah. Dan sekolah Muhammadiyah ini memiliki pelajaran peradaban yang baik, akhlak yang baik. Menurut saya itu mempengaruhi. Jadi makanya pendidikan itu bukan hanya formal juga. Makanya anak-anak di sana tuh harusnya ke depan adalah bagaimana juga pendidikan adab ini. Jadi sehingga orang yang sekolah di Kota Padang itu berbeda dengan sekolah di tempat lain. Ada value yang berbeda, paradigmanya, pandangannya, termasuk life skill-nya, kemampuan percaya dirinya, keberaniannya. Itu termasuk bagian-bagian dari karakter Bang ya. Betul. Menarik sekali itu. Bang, sekarang begini, melihat dari tadi kembali kepada judi online ini. Praktek judi online banyak, kita kadang-kala mendorong pemerintah lah untuk bisa melakukan lebih jauh lagi dalam rangka untuk memberantas, tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat tentunya mesti harus bisa melakukan sesuatu. Kira-kira Bang, dari perspektif Bang Iqbal nih, apa yang bisa kita lakukan Bang untuk sebagai bentuk dukungan agar judi online ini betul-betul diberantas dan dijauhi, dan kita bisa berkontribusi untuk membantu jangan sampai ada anak-anak lain lagi yang menjadi korban dari praktek-praktek judi online. Ya, saya melihat dalam konteks korban itu ada namanya anak yang rentan. Siapa itu? Keluarga-keluarga yang berpisah, anak korban perceraian, keluarga yang tidak harmonis, broken home. Kemudian juga pecandu narkoba. Ini adalah orang-orang yang rentan menjadi pelaku. Untuk itu antisipasinya harus dua, selain penegakan hukum dari teman-teman kepolisian, kejaksaan, juga keluarga. Keharmonisan keluarga ini penting. Banyak ayah-ayah itu tidak didengar karena dia sendiri tidak bisa jadi contoh. Dia selingkuh, dia zina, dia mabok, dia korupsi misalnya. Lalu dia ceramah ke anaknya gitu. Lalu anaknya nggak percaya gitu. Maka ketangguhan figur ayah ini penting di dalam keluarga. Kalau ayahnya kokoh, berintegritas, berwibawa, anaknya masih nurut. Betul. Termasuk pasangannya dan lain-lain. Jadi keharmonisan keluarga ini, kalau keluarga itu harmonis, ya, walaupun dia miskin, walaupun dia nggak punya, tapi dia itu bahagia, rukun, akur, itu membuat anak-anak ini juga memiliki kohesivitas yang kuat, kehangatannya baik, sehingga dia tidak termudah oleh pengaruh lingkungan. Yang terjadi sekarang, orang tua berantem di rumah, bahkan bercerai, anak-anak akhirnya lari keluar, bertemu dengan rekan sebaya, nongkrong di jalan, di warung, kumpul di sebuah tempat, yang itu akhirnya membuat mereka membentuk sebuah kelompok, yang kelompok ini bisa jadi penyakit masyarakat, termasuk judi. Menarik sekali nih Bang. Tentunya kita berharap semoga dengan kita bincangkan terus persoalan dengan judi online ini, ini bisa membuat kesadaran untuk semakin banyak orang menjauhi dan semakin banyak orang ikut terlibat untuk memerangi. Begitu juga di sisi lain kita berharap semoga pemerintah bisa melakukan tindakan yang sungguh-sungguh. Dan tentunya kita sadar bahwa judi ini seperti apapun itu kejahatan yang pertama. Dan yang paling penting judi ini adalah suatu perbuatan yang dosa, kan gitu Bang ya? Betul, dalam agama. Dalam agama dosa. Dan tentunya mau dalam bentuk online tetap aja namanya judi. Dan apalagi dengan cara online, bisa dengan menggunakan suatu metode tertentu yang diakal-akali, yang pasti yang menang bandar. Jadi nggak mungkin menang. Untuk apa main judi online? Semoga jangan sampai ada lagi orang yang menjadi korban ini Bang. Betul. Untuk kemudian justru malah ikut-ikutan atau kemudian sampai terpengaruh lebih jauh lagi, sampai akhirnya rusak dan dampak-dampak lain yang terjadi. Betul. Makanya saya lihat sekarang kan banyak selegram yang ditangkap karena mempromokan judi. Tapi harusnya yang lebih harus ditangkap adalah aktor utamanya. Bandarnya Bang. Bandarnya. Ya? Betul. Mereka ini karena terjebak aja sebenarnya karena kondisi situasi. Tapi siapa yang menyuruh mereka? Siapa pemiliknya? Ini yang harus menurut saya bisa jadi jaringan internasional ya. Kolaborasi ke pihak kepolisian dengan Interpol ya. Bisa mengungkap ini. Tapi lagi-lagi nggak mudah. Karena yang kita hadapi adalah orang yang punya uang. Betul. Bisa jadi dia menyusup ke dalam berbagai bentuk kekuasaan dan lini-lininya gitu ya. Dan itu menjadi salah satu tantangan menurut saya. Dan dengan kita bicarakan ini, kita juga mengajak semua pihak untuk terus mau terlibat dalam rangka memerangi judi online, dan semoga tidak lagi ada
korban dari anak-anak kita atau saudara-saudara kita menjadi korban dari praktek judi online. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih Bang Abel. Semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.